Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Pemanfaatan kufiring biomasa juga memberikan manfaat seperti energi yang berkelanjutan serta diversifikasi sumber energi. Dengan menambahkan biomasa ke dalam campuran bahan bakar, berarti PLTU telah meningkatkan keberagaman sumber energi, mengurangi risiko dan meningkatkan ketahanan energi. Tentu saja riset tidak bisa sendiri, jadi harus ada interaksi dengan industri. Peningkatan kapabilitas PLTU existing dan kalau simulasi itu seperti apa? Ya. Kalau untuk co-firing maksimum perlu modifikasi PLTU menjadi lebih besar, tapi itu bisa diatasi dengan chamber yang berbeda yang namanya indirect co-firing. Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Kembali di Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Pak, banyak ya yang sudah dilakukan terkait riset co-firing terutama di tim Bapak. Pak, mungkin Bapak bisa sharing Pak, adakah mitra-mitra yang turut bekerja sama membantu Bapak untuk mengembangkan riset terkait co-firing ini? Tentu saja riset tidak bisa sendiri, jadi harus ada interaksi dengan industri. Nah, dalam hal ini kita adalah industri pembangkit listrik tenaga uap. Nah, yang paling banyak adalah yang punya ini adalah PLN. Tentu saja kita berinteraksi dengan PLN dan grupnya ya, jadi dengan anak cucu perusahaannya. Kita ada beberapa PKS dan ada beberapa kerjasama dengan grup ini. Ada juga yang industri yang lain, contohnya industri pupuk yang mempunyai pembangkit juga mengimplementasikan co-firing. Kita juga turut untuk melakukan kajian maupun pengujian dan berikutnya adalah ada rekomendasi yang harus kita keluarkan. Nah, kita tentu saja tidak langsung direct to co-firing. Tentu saja kita mulai dari ada industri-industri yang kelistrikan tadi tentang batu baranya, kaitannya PLTU dan batu bara. Nah, ini juga banyak. Tentu saja PLTU batu bara aditif dengan biomas, PLTU biomas dan batu bara aditif, itu juga ada yang seperti itu. Jadi hal-hal yang melingkupi itu ya kita siap untuk bekerja sama. Demikian. Baik Pak, kalau Bapak sebagai koordinator dari kelompok riset co-firing Pak, ini apakah Bapak memiliki target yang ingin Bapak capai terkait pelaksanaan riset co-firing ini Pak? Ya, tentu saja. Nah, kan nama kelompok riset kami itu kelompok riset pembakaran batu bara dan biomas. Tentu saja ada hal-hal termal yang lain juga masuk di situ. Nah, kita mempunyai target itu adalah sesuai penugasan kami, katakanlah di tahun ini adalah meneliti atau meriset tentang co-firing maksimum. Nah, kami dari penugasan itu kita menerjemahkan menjadi ya biomasnya harus kita kondisikan atau kita yang terolah sehingga bisa resiko-resiko tadi menjadi lebih kecil. Dan juga perlu meriset PLTU-nya terutama di kaitannya dengan sampai penerimaan bahan bakar sampai proses pembakaran itu sendiri. Nah, dari situ karena sifat dasarnya yang berbeda, nah kita antara batu bara dan biomas ada tidak sama persis sehingga kita perlu melakukan simulasi-simulasi yang mendukung dan bahkan mungkin jika perlu ada metode operasi yang sedikit berbeda ataupun yang modifikasi sedikit tentang PLTU-nya begitu. Nah, itu semua harus kita lakukan kajian maupun studi dengan bersama pihak pembangkit. Nah, atau juga dengan pihak manufaktur. Nah,
Mungkin begitu perusahaan engineering manufaktur. Tapi yang untuk yang bagian ini tadi kita belum nyampe belum ada koneksi ke pihak manufaktur gitu. Mungkin semoga ke depan bisa ada. Nah, kalau terkait penyiapan riset, penyiapan bahan bakunya sendiri itu mungkin Bapak bisa sedikit sharing, Pak. Kalau tahapan untuk penyiapannya itu seperti apa, Pak? Biomas itu prinsipnya sifat dasarnya itu kan bulk ya, jadi itu terus umumnya nilai kalornya itu lebih rendah. Jadi secara tidak padat lah energinya gitu ya. Nah, juga ada impurities. Nah, untuk itu perlu mengatasi hal tersebut. Nah, impurities itu nanti kita bisa melakukan dengan pencucian yang alatnya ini. Alatnya ini kita akan riset pencucian dengan alatnya ini. Nah, nanti untuk memadatkan yang mengurangi hal-hal lain yang supaya kalorinya padat, kita ada torefaksi ini. Nah, untuk membantu transportasi kita ada mesin pelleting. Ya, itu yang kuning itu, kecil itu. Nah, itu. Nah, semuanya ini masih ada satu alat lagi yang ada di luar sini untuk mendukung tadi maksimumkan sifat-sifat dari biomas. Nah, sedangkan pencucian ini bisa pencucian asam atau pencucian air panas, asamnya asam-asam yang lemah gitulah kira-kira. Berarti ada 3 alat utama ya, Pak ya, dalam Ya, rangka betul, penyiapannya, betul. pencucian, kemudian torefaksi, dan satu lagi pelletizing ya, Pak ya. Ya, Nah, Pak, lanjut Pak, kalau terkait peningkatan kapabilitas PLTU existing dan kalau simulasi itu seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan juga Pak lebih komprehensif. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus ya, kira-kira gini. Kalau dulu adalah PLTU itu dengan burner yang sama atau ada mungkin biasanya ada 6, bisa tangensial, bisa front rear gitu ya. Tapi mungkin secara tipe combustionnya mungkin jadi berbeda lagi, tambah lagi karena dengan sifat biomasnya tadi, maka mungkin kalau untuk co-firing maksimum perlu modifikasi PLTU menjadi lebih besar. Tapi itu bisa diatasi saya kira dengan chamber yang berbeda yang namanya indirect co-firing, itu juga bisa dipertimbangkan. Atau yang paling umum mungkin bisa satu PLTU itu bisa membakar beberapa bahan bakar dengan jenis bahan bakar yang berbeda-beda. Jadi multi fire power plant gitulah. Jadi yang ada modifikasi di situ. Nah, untuk mendukung itu semua ya perlu, ini agak lama sih simulasi. Simulasi itu bisa simulasi CFD-nya, bisa juga tentu saja yang telah dilakukan juga tentang simulasi kalorinya. Jadi nanti net plant heat rate-nya kita tetap perhatikan, efisiensinya tetap diperhatikan semuanya. Mungkin ya, kalau yang kita bisa lakukan itu dengan software namanya Gate Cycle gitu, ada itu semuanya gitu. Saya kira begitu ya, dan yang keterkaitan untuk memaksimumkan porsi dari co-firing itu sendiri. Terkait simulasi Pak, berapa besar persentasenya terhadap kondisi aktualnya Pak? Jadi kalau Bapak simulasi kemudian diimplementasikan ke aktualnya, kira-kira ada nggak perbedaan tingkat keberhasilannya Pak? Ya, nah simulasi itu tidak sepenuhnya 100% ya, tentu dalam hal ini tergantung asumsi parameternya, terus bikin modelnya seperti itu. Nah, seperti CFD gitu misalnya, nanti distribusi temperaturnya juga akan kelihatan dari mana potensi terjadinya penumpukan material, slaggingnya ada di mana, nanti akan kelihatan. Nah, biasanya sih itu sesuai karena aliran fluida maupun termalnya itu terdistribusi sesuai dengan gambar itu sendiri. Selanjutnya mungkin boleh ya Pak sedikit membicarakan soal mitigasi resiko Pak. Kalau kita memanfaatkan co-firing ini, apa Pak mitigasi resikonya Pak?
misalnya diimplementasikan di PLTU. Nah, kira-kira PLTU tersebut harus menyiapkan langkah-langkah apa saja Pak untuk menghindari permasalahan misalnya ada ketidakcocokan bahan baku karena penggunaan biomasa itu ya Pak sebagai sedikit pengganti dari batu bara. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Ya. Kalau risiko karena turun power ya berarti harus dipadatkan atau harus volumenya yang harus dikondisikan atau mungkin perlu retrofit ya gitu ya. Kalau mengenai transportasi, nah itu ya banyak hal yang harus bisa dilakukan karena memang beda-beda sistem anunya. Tetapi yang paling krusial kita penekanannya adalah masalah slagging, falling, dan korosi. Nah, slagging, falling, dan korosi itu ada banyak cara yang telah dikemukakan para ahli, mungkin lebih dari 13 cara. Nah, tetapi paling umum adalah melakukan prediksi secara komprehensif dari seleksi kelayakan si bahan bakar tadi. Masing-masing punya karakteristik. Nah, itu makanya kita perlu membuat seperti sejenis bank data gitu ya yang bisa diadop oleh para pengguna. Nah, demikian juga setelah ketemu karakteristik masing-masing, kita juga memitigasinya dengan dicampurkan antara bahan bakar satu dengan bahan bakar yang lain, biomas satu dengan biomas yang lain. Itu semua bisa mengurangi. Nah, ada lagi dengan cara pencucian tadi. Itu juga bisa mengurangi masalah slagging falling. Nah, pada saat tertentu jika yang itu tadi masih terjadi, resikonya terjadi, bisa dipakailah aditif yang sesuai. Jadi nanti kita cari unsur mikronya itu, unsur dari abunya itu apa. Nah, untuk yang bisa menaklukkan si itu apa. Nah, begitulah jadi memilih aditif. Nah, kita telah melakukan itu gitu. Nah, di dalam PLTU-nya sendiri, nah mungkin perlu cek juga si shoot blower-nya juga itu. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi memang penanganannya harus komprehensif ya Pak ya? Ya. Ada yang ada detecting sensor untuk slagging falling dan nanti begitu slagging falling terjadi alatnya langsung otomatis bekerja. Gitu juga ada. Nanti tergantung seberapa yang kita pengen sampaikan, pengen kita capai dan kita otomatisasinya seberapa gitu. Ternyata riset ini hasilnya itu cukup signifikan ya Pak untuk pengembangan atau kontribusi kita sebagai seorang peneliti itu kepada pengembangan energi terbarukan ya Pak. Iya. Nah, kalau dari Bapak sendiri, dari sisi Bapak, pemikiran Bapak sendiri, apa sih Pak harapan Bapak terkait riset co-firing ini Pak? Saya berharapkan ini semua pihak bergerak mengarah ke sana pada porsinya masing-masing, termasuk periset, termasuk pemain di dalam penyediaan bahan baku, termasuk di pembangkit sendiri, sehingga untuk tercapai net zero emission yang kita impikan di masa mendatang 2050 atau 60 itu, nah itu lebih mudah tercapai dan co-firing itu berkontribusi maksimum gitu ya. Co-firing bisa berkontribusi lebih besar, menciptakan lapangan kerja, ekonomi baru, dan ya kesejahteraan kita lebih baik dan udara kita lebih bersih gitu. Pak, pertanyaan terakhir Pak ya. Mungkin Bapak punya pesan atau rekomendasi kepada industri yang ingin meningkatkan porsi atau persentase co-firingnya Pak? Ya tentu saja kami siap diajak untuk memikirkannya ya dengan kemampuan yang ada, dengan peralatan yang ada, BRIN siap untuk mendukung itu. Terima kasih. Pak Haryana, artinya Bapak sebagai periset BRIN siap untuk support mitra industri yang ingin memanfaatkan riset-riset terkait co-firing ya Pak? Ya, siap bersama tim untuk mensupport industri PLTU untuk melakukan co-firing maksimum. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Haryana untuk kesediaannya.
Semoga obrolan kita hari ini memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita semua agar lebih peduli terhadap lingkungan, khususnya terkait energi terbarukan. Riset co-firing biomasa membuka jendela ilmu pengetahuan tentang keragaman biomasa di Indonesia, juga memberikan masukan bagi kelancaran operasi pembangkit listrik tenaga uap. Mari bersama melestarikan bumi kita, membiasakan hidup hemat energi untuk keberlangsungan generasi yang akan datang. Saya Bina Restituta, pamit undur diri. Kritis berpikir, kreatif berinovasi. Sampai jumpa. Terima kasih, Bapak. Ngobras, ngobrol santai bersama Periset.